Baik, anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصحة الأمة وجاهد إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talibul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, walaupun pada saat kondisi pandemi Covid-19 sehingga proses pembelajaran masih kita lakukan jarak jauh. Tapi Pak Rahmat berharap, Pak Rahmat mendoakan mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat yang saat ini sedang belajar di rumah mudah-mudahan tetap semangat, tetap tekun, tetap sabar untuk selalu senantiasa sabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu pandemi Covid-19. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Kemudian Pak Rahmat mendoakan kepada anak-anak Pak Rahmat kelas 2A maupun 2B, mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya, hilangkan penyakitnya, dan disehatkan kembali seperti sedia kala dan bisa menuntut ilmu kembali bersama kita. Kemudian adapun yang saat ini saudara, kakak, adik ataupun tetangga yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kemudian juga Allah Pak Rahmat mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin. Anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, dalam pembelajaran kali ini kita masuk pembelajaran yang ketiga dalam mapel PAI Pendidikan Agama Islam. Insyaallah mapel pada kesempatan ini Pak Rahmat akan menggunakan mapel adab Islami. Karena beberapa hal kemarin sempat ketinggalan pelajaran kita adab Islami. Nah, di buku adab Islami kalian di kelas 2A pada pelajaran yang ketiga, tema yang tercantum di situ adalah kesederhanaan. Ya. Tentang apa? Tentang kesederhanaan. Oleh karena itu, anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kesederhanaan itu indah dan nikmat. Pak Rahmat ulangi, kesederhanaan itu penuh dengan keindahan dan nikmat. Sederhana adalah menggunakan kebutuhan barang dan kegiatan seperlunya saja, secukupnya saja, ataukah semampunya tanpa memaksakan diri atau berboros-boros. Itu sederhana. Nanti kategori macam-macam: sederhana bersikap, sederhana dalam berbicara, sederhana dalam berkomunikasi, sederhana dalam berpakaian, dan banyak lagi yang perlu kita ketahui dan perlu akan kita pelajari bersama. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra
Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Anak-anak yang berbahagia, dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27 ini memberikan kepada kita bahwasanya janganlah berlebih-lebihan. Wa atadzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat. Al-qurba, ya qurban qarib, kerabat-kerabat dekat, akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai seorang hamba yang berperilaku boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbul Alamin. Syaitan itu sangat ingkar terhadap syariat Allah. Syaitan itu sangat musuh dengan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, anak-anak rahmat yang berbahagia, salah satu perilaku akhlak tercela yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari adalah berperilaku yang boros jajan, apalagi menghambur-hamburkan harta, kemudian menghambur-hamburkan buku tulis, pensil itu dicoret-coret, spidol papan tulis juga sama dicoret-coret. Ini merupakan salah satu akhlak tercela, yaitu berperilaku boros. Kemudian ada 4 poin yang perlu kita perhatikan bersama dan perlu kita amalkan dan kita realisasikan di manapun kita berada. Yang pertama adalah sederhana dalam berpakaian. Kemudian yang kedua, sederhana dalam berbicara. Kemudian yang ketiga, sederhana dalam berjalan, dan yang terakhir, sederhana dalam makan dan minum. Allahu Akbar. Perhatikan, Pak Rahmat akan bahas satu-satu berkaitan dengan kesederhanaan ini. Yang pertama, sederhana dalam berpakaian. Ya Allah, anak-anakku yang berbahagia, kadang kita ini sering menemukan saudara atau teman selalu senantiasa memamerkan pakaian-pakaian yang mahal. Padahal kita tahu bersama, dan itu juga pernah Pak Rahmat sampaikan di kelas 1 dan kelas-kelas yang lain, bahwasanya pakaian yang terbaik bukan dilihat dari mahal atau bukan dilihat daripada harganya, mahalnya, tidak, atau trennya, atau mengikuti fashionnya, atau mengikuti kebiasaan atas syabah bil kufar, orang-orang kafir. Tidak. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Islam sangat mengatur kehidupan kita, baik dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sebelum kita tidur dan kita bangun tidur, semua sudah diatur dalam Islam. Nah, begitu juga dalam berpakaian. Salah satu sunnahnya adalah ketika kita pakai pakaian adalah tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri sambil membaca bismillah. Dalam hadis yang lain, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian anak-anakku sekalian, biasakan ketika kita memakai baju, menggunakan sesuatu, melakukan hal yang positif nilainya ibadah,
maka dahulukan yang kanan, baik tangan maupun kaki. Nah, begitu juga berpakaian. Karena berpakaian, ciri orang muslim adalah berpakaian yang rapi, meskipun bahannya sangat sederhana. Meskipun bahannya sangat sederhana. Tidak mahal. Kemudian mereka tidak suka memamerkan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki. Hidup dengan sederhana. Ya Allah, anak-anakku yang berbahagia, kalau kita bercerita tentang kesederhanaan, Pak Rahmat teringat salah seorang tabi'in di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah salah seorang gubernur di Irak. Namanya adalah tabi'in Sa'id ibn Amir. Ya, beliau ini adalah seorang gubernur di kota Kufah di Irak sana. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa sih yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Siapa sih yang tidak kenal dengan ketangkasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Siapa sih yang tidak kenal dengan fisiknya Umar bin Khattab? Salah satu kelebihan Umar bin Khattab adalah iblis saja la'natullahi alaihi, para syaitan tidak mau berjumpa, tidak mau bertemu dengan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ketangkasannya luar biasa, kecintaan yang sangat mendalam terhadap baginda Nabi dan juga kepada kaum muslimin, sehingga keimanan yang tertancap dalam hati benar-benar kokoh, sehingga para syaitan, para musuh Allah Subhanahu wa taala pun tidak sanggup untuk menghadap Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Amir. Pada saat itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, Amir Mukminin mengumpulkan seluruh para katib-katibnya, seluruh para pencatat-pencatatnya untuk mencari seluruh provinsi yang orang yang paling miskin, fakir miskin, dicatat namanya, didata, kemudian akan diambilkan dari Baitul Mal untuk disalurkan kepada mereka yang berhak. Seorang katib tersebut mencatat jatahnya negeri Kufah, dan ternyata nomor pertama tertulis Sa'id ibn Amir. Ya. Ketika Umar bin Khattab mengambil kertas tersebut, dan dia baca, dan ternyata dia melihat satu namanya, nama Sa'id bin Amir, itu cukup lama tatapan matanya. Dia melihat, Sa'id bin Amir, siapa ya Sa'id bin Amir tersebut? Sehingga Umar bin Khattab memanggil katib yang mencatat di negeri Kufah tersebut. Hai katib dari negeri Kufah, hal amirukum fakir? Apakah pemimpin kalian, gubernur kalian fakir? Naam. Ya Allah, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya antara miskin dan kafir itu beda-beda tipis. Kalau orang miskin itu bisa makan sore, bisa makan malam. Tapi kalau orang fakir, kadang hari ini makan, kadang besok nggak makan. Nah, Sa'id bin Amir kategori sebagai orang-orang fakir. Jarang di rumahnya, di dapurnya ditemukan asap, karena tidak ada sesuatu yang untuk dimasak. Sangat miskin sekali, sangat fakir sekali. Padahal dia adalah seorang gubernur. Kesederhanaan yang sangat luar biasa. Sehingga kesederhanaan inilah rakyat-rakyatnya di Kufah melaporkan dan menyampaikan sampai terdengar oleh kupingnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan Sa'id bin Amir pun dipanggil dan dihadapkan. Wahai Amir, kata Sa'id, saya di rumah tidak ada masak apa-apa. Ya, saya di rumah hanya satu lilin, dan itu saya tidak nyalakan kecuali ada rakyatku yang datang mengadu permasalahan mereka, baru saya menyalakan lilin. Seandainya kalau
rakyatku tidak ada maka aku matikan lilin. Sangat sederhana sekali beliau. Nah, ketika mendengar Sa'id bin Amir yang di negeri Kufah tersebut fakir, Umar bin Khattab manggil sahabat Abu Hurairah untuk membukakan pintu Baitul Mal dan dikeluarkan 3 kantong keping emas dan 1 karung gandum, dibawa dihadiahkan kepada Sa'id bin Amir. Ketika Sa'id bin Amir diketok rumahnya, Assalamualaikum, ketika pasukan masuk mentarakan di situ, Sa'id bin Amir bertanya. Dibuka, ternyata ada 3 kantong keping uang emas dan segandum. Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Amir, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalau Pak Rahmat dikasih uang segepok, alhamdulillah. Kalau kelas 2A di antara kalian atau kelas 2B dikasih nikmat, dikasih harta, dikasih kekayaan, dikasih kelimpahan, pasti ucapnya apa? Alhamdulillah. Inilah kesederhanaannya Sa'id bin Amir. Beliau beda daripada yang lain. Ketika beliau dikasih hadiah, uang keping emas dan tepung tersebut, apa yang dikatakan Sa'id bin Amir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Perhatikan. Inilah kesederhanaan sahabat tabi'in yang mulia Sa'id bin Amir. Apa dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalimat istirja' ini adalah ucapan bala sungka atau duka cita suatu musibah yang terjadi pada diri kita ataupun orang lain, maka kalimat yang kita gunakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara Sa'id bin Amir dikasih harta, dikasih kekayaan, beliau tidak mengucapkan alhamdulillah. Beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Sa'id bin Amir ucapan ini terdengarlah di kamar istrinya, dan istrinya pun berkata, ya wahai suamiku, hal amirukum, apakah pemimpin kita Umar bin Khattab meninggal dunia? Apa kata Sa'id bin Amir? Hadza akbar minhu. Ini jauh lebih besar fitnahnya daripada fitnahnya wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kesederhanaan ini yang perlu kita contoh. Kesederhanaan ini yang perlu kita tiru untuk menjadi pribadi yang lebih tawadhu, menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika istrinya mendengar, istrinya berteriak di kamar, wahai suamiku, apakah Umar bin Khattab meninggal? Apa kata Sa'id bin Amir? Qala Sa'id bin Amir, hadza akbar. Ini jauh lebih besar fitnahnya. Kenapa? Harta itu akan fitnah buat diri kita. Harta yang kita dapat tidak seutuhnya milik kita semua, tidak seutuhnya harus kita gunakan, tetapi di situ ada titipan buat orang-orang fakir miskin. Allahu Akbar. Maka min aina anfaq? Kemanakah harta tersebut akan engkau infakkan? Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, inilah kesederhanaan salah seorang sahabat Umar bin Khattab dan juga kesederhanaan Sa'id bin Amir, salah seorang tabi'in. Maka anak-anakku sekalian, dan Sa'id bin Amir tidak memilih pakaian hanya cuma satu. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, belum mandi dan belum jemur pakaiannya di teras di kamar mandi tersebut. Matahari sudah kering, sambil beliau rendam di situ, sambil tunggu kering beliau pakai, baru beliau ketemukan sama ayat. Allahu Akbar. Saking kesederhanaan beliau Sa'id bin Amir. Kemudian anak-anakku sekalian, lihatlah mata kita, lihatlah mulut kita, gigi kita, rambut dan kuku mereka sangat bersih dan teratur rapi. Mereka itulah anak-anak yang rajin dan istiqamah. Jadi anak-anakku sekalian, salah satu kesederhanaan adalah rapi, tertib, ya, selalu senantiasa melantunkan Al-Quran. Kesederhanaan yang sangat luar biasa merupakan keindahan yang setiap orang pasti mengidam-idamkan hal demikian. Kemudian yang kedua adalah sederhana dalam berbicara. Anak-anakku sekalian, kalau Pak Rahmat biasa ngajar di kelas itu, Pak Rahmat biasanya suaranya nggak bisa pelan. Karena mungkin tabiatnya seperti ini. Ada guru yang ngajarnya pelan, dan itu memang seperti itu guru.
Ya, setiap orang punya kekurangan dan dari setiap orang juga punya kelebihan. Dan itu pun kita tidak memukul rata. Kemudian sederhana dalam berbicara. Mereka berbicara sangat manis, tutur katanya sopan, lemah lembut. Terdengar suaranya lemah lembut, tidak menghardik, tidak mencaci maki. Kemudian mereka juga suka menasehati dan mereka juga sangat menanti untuk dinasehati. Kemudian mereka berhati-hati dalam berbicara. Maka betul anak-anakku sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis kepada kita semua berkaitan dengan lisan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi anak-anakku sekalian, seharusnya kalau kita berbicara, pikir dulu baik-baik, khawatir pembicaraan kita itu menyinggung perasaan saudara ataukah tidak. Khawatir menyakiti saudara atau tidak. Kalau misalnya kita tidak sanggup, kata Nabi, diam jauh lebih baik. Karena itu akan menghindarkan kita dari keselamatan. Maka anak-anakku sekalian, di antara umat manusia yang banyak terjerumus ke dalam api neraka karena disebabkan karena lisan. Maka hati-hati kalau dalam berbicara, ya, harus berkata yang sopan santun, bertemu yang besar, menghormati yang besar menghormati yang kecil, kakak menghormati adiknya, adiknya menghormati kakak. Ini kalau dijalankan, insya Allah merupakan suatu keindahan yang akan kita dapatkan sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah sederhana dalam berbicara, sederhana dalam berjalan, maksud Pak Rahmat. Dalam segi berjalan saja mereka sangat sederhana sekali. Mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki seperti teman-teman yang lain. Ya. Karena rumahnya dekat, sedangkan teman-teman Ahmad yang jarak rumahnya jauh, mereka bersepeda, bila bertemu yang berjalan kaki, mereka memboncengnya. Misalnya anak-anakku sekalian, kelas 1A yang rumahnya dekat, rumahnya jauh, datang sepeda, naik sepeda, rumahnya jauh, ketemu teman jalan kaki, ajak untuk bonceng naik bersama. Keindahan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian mereka saling sapa, saling salam, assalamualaikum, ya, berpeluk-pelukan sahabat, ya, tidak menyakiti sahabat, tidak mengejek mereka, selalu senantiasa tumbuh keakraban di antara mereka. Inilah kesederhanaan seorang muslim yang harus kita praktekkan, yang harus kita jalankan bersama, baik di sekolah maupun dimanapun kita berada. Kemudian sederhana dalam makan. Anak-anakku sekalian, makan bersama merupakan suatu kesederhanaan yang sangat luar biasa, dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan bersama dengan para sahabat di satu nampan, ya. Bahkan dalam sunnah lain, ketika mereka habis makan, mereka berlomba-lomba untuk menghabiskan makanan tersebut yang sampai tersisa, karena waktu dari situ adalah letak keberkahan suatu makanan. Mereka cukup makan di rumah, tidak suka jajan di jalan. Jadi anak-anakku sekalian, kesederhanaan makan, cukup dia makan di rumah. Dia tidak boros jajan di luar, kecuali dalam keadaan lapar atau dalam keadaan darurat, diperbolehkan bagi dirinya untuk jajan di luar. Tapi lebih baik kita menjaga kesederhanaan kita, selalu senantiasa makan di rumah dan jangan banyak jajan. Pada suatu hari mereka berpakaian kaos olahraga. Mereka akan pergi bertamasya ke kebun binatang. Senang sekali mereka di sana. Bisa mengenal berbagai jenis binatang. Silakan dimakan bersama. Ahmad bukakan makanan yang singkong bekal ada di rumahnya. Jadi anak-anakku sekalian, kesederhanaan makan. Kalau kita punya makan, maka kita tawarkan kepada teman-teman yang lain. Oh, inilah, silakan dimakan, silakan diambil, ya. Jangan lupa makan sambil duduk dan membaca bismillah. Allah, apalagi di saat bulan Ramadan memberi makan orang yang sedang berpuasa, itu merupakan suatu pahala atau suatu anjuran yang sangat luar biasa,
yang Allah berikan pahalanya bagi orang yang banyak melakukan amal soleh pada bulan puasa. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah lain kali pada kesempatan lain waktu kita akan bahas berkaitan dengan PAI. Hari ini Pak Rahmat memberikan tentang adab Islami insya Allah taala. Baik Bapak, anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, bagi anak-anak Pak Rahmat yang saat ini di rumah selalu senantiasa menjaga kebersihan, cuci tangan ya, jangan sampai berkeliaran di rumah. Kalau tidak hal yang darurat atau urgent sekali dilarang keluar rumah karena masih banyak wabah virus corona yang melanda negeri kita. Oleh karena itu himbauan Pak Rahmat untuk senantiasa menjaga kesehatan kalian, menjaga kebersihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya. Sekian dari Pak Rahmat, dan hari ini tidak ada tugas yang akan Pak Rahmat berikan, tapi insya Allah pekan datang akan Pak Rahmat beri tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.